A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, suatu nikmat yang luar biasa yang hanya dapat kita rasakan apabila kita sedang tidak sehat. Alhamdulillah kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dan sekian banyak lagi nikmat yang tentunya kita tidak akan dapat menghitungnya. Saudara-saudaraku, sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, mohon maaf tadi agak sedikit terhambat oleh masalah teknis internet mungkin ya, atau Zoom-nya saya tidak tahu. Tetapi alhamdulillah Allah kembali memudahkan agar kita pada hari ini dapat mengkaji sebagian daripada ilmu-ilmunya. Pada hari ini insya Allah kita akan kaji sesuai dengan undangan atau sesuai dengan flyer, yaitu berkaitan dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita memahami surat Al-Fatihah adalah sebuah surat yang sangat amat penting, ya. Karena pentingnya maka kita akan bahas keutamaan-keutamaannya pada sore hari ini insyaallah taala. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun dalam sholat. Kita ketahui apabila kita tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat maka tidak sah sholatnya. Itu keutamaan yang pertama. Ya, Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya maka tidak sah, karena dia merupakan rukun. Padahal sholat adalah ibadah yang paling agung, yang Nabi menerima perintah tidak melewati Jibril alaihissalam, tetapi langsung Nabi dipanggil Allah melalui Mi'raj, ya, melalui Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ya, ke Sidratul Muntaha atau ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah yang sangat atau agung ini. Maka di dalam ibadah yang maha agung itu ada satu rukun yang tidak boleh ditinggalkan dan menjadi syarat sahnya sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Maka itulah salah satu daripada keutamaan surat Al-Fatihah. Yang kedua, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Nabi SAW dari Abu Sa'id Rafi' ibn Mu'alla radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid ini? Maka beliau pun berjalan sambil menggandeng tanganku, ya. Dan tatkala kami sudah hampir keluar, aku pun bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, Anda tadi telah berkata, akan aku ajari kamu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin atau suratul Fatihah. Itu adalah
as-sab'ul masani, atau 7 ayat yang sering diulang-ulang di dalam sholat, serta Al-Quranul Azim yang dikurniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sahabat sentan yang saya cintai, yang pertama, Al-Fatihah merupakan rukun dalam sholat. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah suratul Fatihah. Jadi di 114 surat itu, ya, yang Allah berkirim surat kepada kita, ya, yang paling agung itu adalah suratul Fatihah. Dia adalah ummul kitab. Dia adalah yang menjadi pembuka daripada surat-surat atau Al-Quranul Karim. Maka dari 2 saja itu sudah menjadikan kita meyakini bahwa suratul Fatihah ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Mari kita coba dalami, ya, satu persatu dari kedua keutamaan ini. Yang pertama, sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, sebagaimana disebutkan di dalam surat 16, surat An-Nahl, surat 16, surat An-Nahl, ya, ayat 98 sampai dengan surat An-Nahl ayat ke-100. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza, sebentar ya, 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu surat 16 ayat 98. Ayat 99-nya yang tadi juga saya bacakan, sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah. Ayat 100 yang berikutnya, pengaruh setan itu hanyalah akan terhadap orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai pemimpin, dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya atau musyrikun. Ya. Jadi sahabat sentana yang saya cintaikan Allah, sebelum kita membaca surat Al-Quran, ya, maka kita disunnahkan membaca ta'awudz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tadi di dalam surat An-Nahl jelas, ya. Sebelum engkau Muhammad, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi SAW, tentunya perintah ini juga berlaku kepada kita. Sebelum engkau membaca Al-Quran, ya, maka berta'awudzlah kalian, atau bacalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bacaan ta'awudz ini ada beberapa, ya. Ada beberapa contoh dari Nabi yang tidak hanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang menambahkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Ada juga yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonirrajim, dan seterusnya. Ada 2 atau 3 atau bahkan sampai 4 contoh bacaan tentang ta'awudz ini. Tapi yang mudah bagi kita sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, surat 16 ayat 48 adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena tadi disampaikan, ya, bahwasanya syaitan tidak akan bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Demikian juga syaitan juga tidak akan mampu, ya, untuk menggoda orang-orang yang beriman dan mukhlisin, yang ikhlas. Sebagaimana yang di dalam surat Shad, ya, surat Shad ayat 82-83, ya.
Surat Shad itu adalah surat yang ke-38 ya. Yaitu qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka min humul mukhlisin. Yaitu yang artinya, demi kemuliaanmu sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Jadi syaitan itu sudah bertekad bulat ya untuk menyesatkan kita semuanya, kecuali hamba-hambaku, kata Allah ya. Atau syaitan mengatakan kecuali hamba-hambamu, ya artinya kita semua insya Allah yang terpilih dan diberi keikhlasan. Ya, jadi ada dua hal ya. Tadi di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 98, 99 dan 100 ya, yang mengatakan kita disunahkan sebelum membaca Al-Qur'an itu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, karena setan itu tidak akan mampu ya menggoda orang-orang yang beriman dan yang berlindung kepada Allah dan yang bertawakal kepadanya. Ya. Kemudian di dalam surat Shad itu diperkuat lagi bahwa setan itu telah bertekad bulat ya, akan mengganggu kita seumur hidup kita sampai menjelang ajal kita, kecuali hamba-hambamu atau hamba-hamba Allah yang mukhlisin, yaitu yang ikhlas karena Allah ya. Dengan demikian tidak ada sesungguhnya yang bisa selamat dari jerat-jerat syaitan kecuali orang-orang yang ikhlas dan tawakal kepada Allah dan yang senantiasa berlindung kepada Allah. Maka sebelum kita membaca suratul Fatihah, ya, maka disunnahkan kita berta'awudz lebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Isti'adzah atau at-ta'awudz ini adalah sebuah ibadah, ya. Karena dia merupakan suatu perintah dan juga anjuran yang telah disampaikan di dalam nas-nas baik Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih tadi. Oleh sebab itu, ia tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Karena ta'awudz ini adalah ibadah, maka ibadah itu hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kepada selain Allah. Karena ini menunjukkan bahwa ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ya. Jadi ini kembali kepada tauhid ini. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan ya yang patut dilakukan dengan benar kecuali hanya sesembahan kepada Allah sahaja. Orang yang baik tauhidnya tentu senantiasa khawatir kalau kita atau dirinya terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena syirik adalah dosa tak berampun. Ya, kalau dia mati sebelum bertaubat, maka syirik ini adalah dosa tak berampun. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat ke-48 insyaallah taala ya. Ini menunjukkan bahwasannya ya, tauhid yang kokoh ya, itu akan menjadikan benteng hati yang luar biasa bagi kaum yang beriman. Ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya ya, yaitu di dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 35 ya. Nabi SAW, Nabi alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam yang artinya mengatakan bahwa jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari sesembahan kepada berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu ayatnya. Ya, surat 14 ayat 35. Ini menunjukkan bahwasannya tauhid itu memang mutlak harus senantiasa dipelajari, diamalkan dan diulang-ulang agar kita semakin mantap. Ya. Karena pintu gerbang keimanan diawali dengan syahadat. Itu pun merupakan kalimat tauhid ya, yang menjadikan orang itu menjadi beriman. Demikian juga Nabi SAW pernah bersabda bahwa siapa saja ya mangkana gitu ya akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari perkataannya itu kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Jadi luar biasa ya kalimat tauhid ini. Dan nanti kita bisa lihat ya, surat Al-Fatihah ini penuh dengan kalimat-kalimat atau makna-makna tauhid. Ya. Maka kita buka ya kandungan surat Al-Fatihah ini dengan membahas pengantar, yaitu berupa ta'awudz yang sesungguhnya
ta'awudz ini juga merupakan bagian daripada penguatan kita agar kita menjauhkan diri dari syaitan, yang tentunya otomatis kita menguatkan diri dalam tauhid, ya, karena lawannya tauhid adalah syirik, begitu. Lawannya tauhid itu adalah kesyirikan. Tauhid mengesahkan Allah, syirik adalah mensyarikatkan atau menyekutukan Allah dengan yang lain. Sahabat-sahabat sentana yang saya cintai karena Allah, kemudian juga di dalam surat Al-An'am, ya, ini juga disebutkan bahwa cerita tentang masalah tauhid dan syaitan yang selalu menggoda kita itu dikatakan, dan demikianlah kami jadikan musuh yang nyata bagi setiap nabi dan rasul, yaitu syaitan dari golongan manusia dan jin. Jadi syaitan itu dari dua jenis makhluk, yaitu manusia dan jin. Ya. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain. Jadi salah satu atau dua-duanya saling berinteraksi, saling memberitahukan, ya, ucapan-ucapan yang indah untuk memperdaya manusia. Ya. Jadi bahwa jin dan manusia bisa berinteraksi memang seperti itulah, ya. Dan satu sama lain saling menguatkan dalam kesesatan untuk memperdayai kita. Ya. Ini surat Al-An'am ayat 112. Baik, sekarang kita masuk ke mulai dengan ayat yang pertama dari suratul Fatihah, yaitu bacaan basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat ini pun luar biasa. Ya. Maknanya, aku memulai bacaanku ini dengan meminta barokah dengan menyebut seluruh nama-nama indah Allah. Ya, kita tahu ada Asmaul Husna, ya, dan yang pertama dari Al-Asmaul Husna itu adalah Allah. Jadi Allah ini mencakup seluruh, ya, merupakan himpunan dari sekian banyak nama-nama indah Allah. Maka kita menyebut nama Allah itu otomatis kita sudah mengakui dan menyebut keindahan nama-nama Allah. Ya. Yang dengannya, ya, dengan kalimat Bismillah ini ada dua makna utama yang saya dapatkan dari beberapa literatur atau kitab yang saya pelajari atau dari ustadz-ustadz lain. Yang pertama adalah permohonan kepada Allah, permintaan kepada Allah, dan yang kedua adalah pengagungan terhadap Allah. Permintaan, apa yang kita minta? Keselamatan, keberkahan dari Allah. Dan apa yang kita agungkan adalah nama-nama Allah. Ya, jadi dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, maka kita sudah melakukan dua hal ini, yaitu kita mohon, ya, keselamatan, keberkahan dari Allah, sekaligus kita mengagungkan nama Allah. Dalam riwayat yang lain, hadis Nabi SAW mengatakan, ya, barang siapa yang ingin mengerjakan satu perbuatan yang baik, jangan sampai lepas diawali dengan kalimat atau perkataan Bismillah. Ya. Karena itu insya Allah, ya, ibadah itu akan menjadi makbul, akan menjadi diridhoi Allah. Maka jangan lepas perkataan Bismillah apapun yang akan kita lakukan, ya, terutama, dan jangan sampai itu Bismillah untuk berbuat yang jelek, tetapi Bismillah untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Awali dengan Bismillah. Maka Bismillah ini menjadi awal dari setiap surat, ya, kecuali ada satu surat, ya, surat apa? Surat At-Taubah, ya, atau Al-Bara'ah, itu tidak disertai dengan Bismillah, ya, karena surat tentang peperangan. Yang surat ke-8 surat Al-Anfal, kemudian surat ke-9-nya itu surat At-Taubah. Nah, surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillah. Wallahu alam, ada beberapa bahasan tentang masalah ini. Ya. Jadi hampir 114 surat itu, ya, hanya satu surat saja yang tidak diawali dengan Bismillah. Yaitu barokah kita harapkan dan kita minta hanya dari Allah saja. Karena keberkahan itu hanya milik Allah. Jadi kita minta berkah kepada makhluk itu tidak pada tempatnya. Ya, karena keberkahan itu hanya milik Allah. Maka kita mengucapkan Bismillah, mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kepada siapa saja keberkahan ini sesuai dengan kehendaknya. Jadi barokah bukan milik manusia, bukan milik makhluk, bukan milik siapa-siapa kecuali milik Allah saja.
Ya. Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan disertai rasa cinta, mahabbah, rasa takut, khauf, dan harap, roja. Ini 3 hal yang selalu ya menjadi indikator seorang muslim dalam mencapai mahabbah kepada Allah, dalam mencapai mendapatkan keridhaan Allah, yaitu cinta kepada Allah, kemudian rasa takut, takut amal tidak diterima, dan rasa harap agar amal diterima. Nah, ini yang menjadikan kita mempunyai arah yang seimbang dalam mendapatkan keridhaan Allah. Segala bentuk ibadah hanya ditujukan kepadanya saja. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu 2 nama Allah yang dari sekian banyak nama Allah termasuk nama-nama Asmaul Husna yang paling agung. Maknanya adalah Allah memiliki kasih sayang yang begitu luas. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada siapapun, kepada makhluknya, termasuk manusia, apakah dia kafir ataukah dia beriman, dia mendapatkan semua ya rahmat Allah, ya dia mendapatkan semua kasih sayang Allah. Ar-Rahim, itu adalah kekhususan bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman tentu mendapatkan keduanya, Ar-Rahman dan sekaligus Ar-Rahim, ya, seperti itu. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Akan tetapi Allah hanya melimpahkan rahmatnya yang sempurna hanya kepada hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, mengikuti ya ittiba'ur rasul, mengikuti contoh dari nabinya atau Rasul SAW. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat yang mutlak baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, ya, ayat yang kedua atau boleh disebut juga ayat yang pertama karena bismillah ada yang memasukkan sebagai ayat, ada yang memasukkan itu sebagai bukan ayat, ya. Yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Yaitu seru sekalian alam. Segala puji, apapun pujian kita, sesungguhnya hakikatnya itu milik Allah saja. Kita memuji kawan kita, memuji bawahan kita, memuji atasan kita. Sesungguhnya kita memuji Allah. Karena yang kita puji itu tidak bisa melakukan apa yang disebabkan oleh apa yang dilakukannya lalu kita memujinya kalau tanpa pertolongan Allah. Jadi sesungguhnya hakikatnya kita memuji hanya kepada Allah. Dan Allah lah yang berhak untuk menerima pujian-pujian itu. Karena Allah Maha Besar. Allah Maha Berkuasa. Allah Zat yang paling agung. Yang berhak menerima itu. Sebagai Rabb. Rabb itu adalah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Bayangkan. Kita diciptakan, kita juga diatur oleh Allah, kita pun dimiliki Allah. Maka apapun sesungguhnya yang kita lakukan itu, semua adalah hakikatnya menjadi hak Allah. Ya. Kemudian makna alhamdulillah adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat kesempurnaannya dan juga karena perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah lepas dari sifat senantiasa kasih sayang kepada makhluknya berupa karunia yang luar biasa, nikmat-nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung banyaknya, dan dalam hal yang adil. Wa tammat kalimatu rabbi sidqan wa adlan. Ya, itu surat Al-An'am 115. Sudah sempurna wa tammat kalimatu rabbi. Ya, sudah sempurnalah kalimat-kalimat Rabbmu itu. Sidqan wa adlan. Pasti benarnya dan pasti adilnya. Itu. Ya, jadi perbuatan Allah itu senantiasa seperti itu. Dan perbuatan Allah ini pasti senantiasa juga mengandung hikmah yang sempurna. Meskipun terkadang ya kita menerimanya, menyikapinya karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan, kita merasa ada sesuatu yang sepertinya tidak sempurna, sepertinya kok tidak sesuai dengan harapan. Karena apa? Karena kita tidak tahu ada hikmah apa di balik itu. Ada hikmah apa di balik kejadian itu? Ada hikmah apa di balik ketetapan Allah itu? Ya, meskipun itu berupa musibah sekalipun, tetapi pada hakikatnya itu adalah kebaikan untuk kita. Ya, seperti yang berulang kali kita sampaikan ya dalam forum ini, surat Al-Baqarah surat 2
ayat 216 ya, yang Allah mengatakan boleh jadi kan begitu. Apa yang kamu benci itu baik untukmu. Sebaliknya, boleh jadi apa yang kamu suka, kamu cintai itu justru buruk bagimu. Aku maha tahu, engkau tidak tahu apa-apa, kata Allah. Maka kita terima saja. Al-khair khiratullah. Ketetapan Allah itu, pilihan Allah itu untuk kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Meskipun secara manusiawi kita menyikapinya sebagai sebuah musibah, sebagai sebuah hal yang tidak menyenangkan. Seperti tadi Allah katakan, bisa jadi hal yang tidak menyenangkan itu justru baik bagimu. Contoh saja dokter, ya kita ke dokter, ya, lalu dokter memberikan kita obat, mungkin obat itu tidak kita suka atau obat itu terasa pahit, tetapi tetap kita makan, tetap kita minum, karena kita yakin dengan sebab obat itu kita akan mendapatkan kesembuhan. Ya, jadi kita berhak dan untuk menerima segala ketetapan Allah itu dengan sepenuh hati. Kewajiban kita adalah menerimanya dengan sepenuh hati. Karena memang Allah lebih tahu dan kita tidak tahu apa-apa. Kemudian makna dari Rob itu ya sudah saya sampaikan tadi adalah merupakan banyak ya, ada yang mengatakan ya sebagai pembimbing, pemelihara, pentarbiyah, mendidik, tapi yang lebih banyak ulama mengatakan sebagai pencipta, ya itu yang paling agung, sebagai pemilik, demikian juga itu yang agung, dan pengatur, itu tiga, paling tidak tiga hal itu. Ya, Rabb. Allah zat yang maha mulia, yang mengatur, memelihara seluruh alam semesta dengan berbagai macam bentuk dan kegiatannya. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang memberikan nikmat, Allah lah yang mencabut segala nikmat, dan Allah lah yang akan ya menghisab nikmat yang telah diberikannya itu di yaumil qiyamah nanti. Inilah bentuk-bentuk tarbiyah, pendidikan yang wajib kita mengikutinya secara menerima dengan keimanan yang kuat. Tidak hanya sekedar mengedepankan logika, tapi banyak hal yang harus kita sikapi dengan mengedepankan keimanan kita dibanding dengan logika kita. Dari sinilah kita akan mengetahui betapa besar kebutuhan alam semesta ini kepada Rabbul Alamin. Apalagi hanya sekedar manusia yang wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya, dalam surat 4 ayat 28 Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang sangat lemah. Ya. Maka tentu kita sangat membutuhkan Allah dalam keadaan dan kondisi apapun itu. Dialah yang menguasai semua ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah satu-satunya pengatur, pemberi hidayah. Kita tidak berhak ya memberikan hidayah. Allah saja yang punya hak memberikan hidayah. Nabi SAW saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, meskipun pamannya itu memeliharanya sejak dia kecil. Ini untuk menunjukkan bahwasanya hidayah itu milik Allah. Kita kewajibannya adalah menyampaikan, memberikan dakwah, menasehati. Tetapi untuk berubah itu memerlukan hidayah. Dan hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ada pengulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di ayat yang berikutnya setelah Alhamdulillah kita kembali mengulang Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Yaitu kurang lebih artinya sama. Allah mengulangi ini untuk menguatkan kita. Ya, untuk lebih meyakinkan diri kita. Bahwasanya memang Allah lah saja. Ya, sebagai pemilik dari nama-nama terindah. Maka berdoalah dan mintalah dengan nama-nama indah itu. Asmaul Husna. Ar-Razzaq, ya Allah berikanlah rezeki. Allah sebagai pemberi rezeki. Allah pemilik rezeki. Al-Ghafurur Rahim, ya Allah ampunilah aku. Al-Qawi, ya Allah kuatkanlah aku. Banyak. Kalau kita meminta sesuatu, ya awalilah dengan puji-pujian kepada Allah, lalu ikutilah dengan nama-nama yang indah milik Allah, yaitu Asmaul Husna.
maka insya Allah doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nama Allah tentu mengandung sifat. Oleh karenanya orang beriman ya harus ya beriman juga kepada nama-nama dan sifat Allah. Seperti kita ketahui, tauhid dibagi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Asma was sifat ini adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini bagian daripada tauhid, tauhidullah. Keimanan kita, keyakinan kita kepada keesaan Allah, kemahasempurnaan Allah. Sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Oleh sebab itu, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan kepada Allah itu sendiri. Dalam mengimani nama-nama Allah ini, ya, dibagi menjadi 3 golongan, yaitu musyabbihah, mu'attilah, dan ahlus sunnah wal jamaah. Musyabbihah adalah orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, ini yang ya tentu nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Mereka mengedepankan sisi penetapan nama dan sifat dengan mengabaikan sisi penafian keserupaan, sehingga terjerumuslah kepada tasbih, penyerupaan. Ini tidak boleh. Ya. Kita meyakini Allah itu innallaha laisa kamitslihi syai'an wa huwa samiul alim. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluk. Dan tidak pernah bisa diserupakan dengan makhluk. Sehingga mereka ya mencoba untuk melakukan penyamaan, penyerupaan, dan itu tidak boleh. Kita harus menghindari yang seperti itu. Demikian juga mu'attilah, yaitu taktil, yaitu penolakan. Ada juga orang yang menyerupakan, yang satu penolakan. Bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk, sehingga kalau Allah mengatakan aku punya tangan, lalu dia mengatakan kalau punya tangan berarti sama dengan makhluk. Maka dia pun menolak, ini taktil. Ini pun tidak boleh. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berada di tengah-tengah. Kita ini insya Allah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu kita cukup mengimani dalil-dalil yang ditetapkan oleh Allah, baik asma maupun sifatnya. Sehingga mereka selamat dari tindakan tasbih, menyerupakan maupun penolakan taktil. Oleh sebab itu, mereka mensucikan Allah tanpa menolak nama-nama maupun sifat. Maka kalau Allah mengatakan aku punya tangan, ya, Allah mengatakan apa namanya yang lain, Allah tersenyum, apa dan sebagainya, itu yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ya kita imani saja. Kita imani saja. Sebagai sesuatu yang memang hak Allah untuk mengatakan siapa dirinya. Tidak perlu kita mengandalkan logika kita yang sangat amat lemah ini untuk mencoba ya menetapkan hal-hal lain yang di luar itu. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, sudah cukup sampai di situ. Ya, kita imani saja. Kalau kita mencoba-coba akal kita, lalu bagaimana Allah bersemayam? Ya, seperti apa bersemayamnya? Nggak akan sampai otak kita itu. Logika kita tuh nggak akan sampai. Bahkan bisa gila kita ya memikirkan itu. Karena memang bukan wilayah kita. Kita imani saja. Ya, kita imani saja. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada makna yang atau ayat yang berikutnya, Maliki Yaumiddin, karena kita terbatas waktu terus terang ya. Ini banyak sekali ini. Banyak sekali. Ya kalaupun nanti tidak sampai, kita mungkin ada lanjutannya, tetapi semoga sampai. Maliki Yaumiddin adalah yang maha menguasai hari pembalasan. Malik adalah zat yang memiliki kekuasaan atau penguasa. Raja dari segala raja. Dan penguasa itu berhak untuk memerintahkan dan melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Ya. Dia juga yang berhak untuk mengganjar pahala atau menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang dikehendaki. Dialah yang berkuasa untuk mengatur segala sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya menurut kehendaknya sendiri. Tidak ada yang bisa intervensi kepada kekuasaan Allah. Dan bagian awal dari ayat ini boleh dibaca Malik atau juga Malik. Ini tergantung qiraah ya.
Ada qiraatus sab'ah, ada qiraatul asyarah. Ya, cara membaca Al-Quran itu banyak. Nabi mencontohkan ada 7 atau 10 contoh cara membaca Al-Quran. Ya. Jadi jangan menyalahkan kalau orang mengatakan Maliki Yaumiddin, ya ada contohnya. Ada yang Maliki Yaumiddin, ya silakan ya. Karena semuanya ada dalil. Yaumiddin adalah hari kiamat, hari pembalasan. Yaumil hisab. Hari di mana setiap kita akan dimintakan pertanggungjawab kita atas apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini sendiri-sendiri di hadapan Allah. Kita semua akan berhadapan dengan Allah, dan waktu itu seperti surat Yasin, surat 36 ayat 65, mulut kita terkunci. Mulut kita terkunci. Anggota badan kita yang bertanya dan menjawab segala pertanyaan Allah itu. Pada saat itu seluruh raja dan penguasa yang dahulunya berkuasa di alam dunia sudah hilang jabatannya. Pangkatnya sudah tidak ada lagi. Semua manusia di hadapan Allah sama. Pada saat itu kita di Yaumil Mahsyar ya, sedang dalam posisi menghadapi hari pengadilan yang maha adil. Dengan Allah lah sebagai hakimnya. Mereka semua tunduk di bawah kemuliaan dan kebesarannya. Mereka semua menantikan pembalasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang mereka perbuat. Yang kalau di dunia mereka bisa bersembunyi, yang kalau di dunia mereka bisa bayar kesalahan itu menjadi benar atau benar itu menjadi salah, tapi di akhirat kelak semua manusia tidak mempunyai kekuasaan apapun. Dan saat itu semua yang ada hanya Allah dan kita. Dan tidak mungkin mulut kita berbohong karena kita tidak bisa lagi berbicara, dikunci mulut kita. Yang berbicara adalah seluruh anggota badan kita. Allah musta'an. Allah Maha Pelindung kita. Allah yang akan menolong kita saja. Jadi hari pembalasan itu hari yang luar biasa menakutkan. Di Yaumil Mahsyar kita berdiri, dalam satu riwayat dikatakan 50.000 tahun kita berdiri menunggu hari pembalasan. Dan ini panjang lebar lagi cerita kita ya, di mana ada 7 golongan yang akan dilindungi Allah, ya, yang tidak ada perlindungan kecuali dari perlindungan Allah saja. Ya, kita bahas nanti dan pernah kita bahas di ini yang lain ya, forum yang lain atau judul yang lain. Jadi Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Tidak ada satupun raja-raja yang di dunia ini yang mengaku adidayakah dia, yang mengaku sampai Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi, itu pun tidak ada. Tidak ada apa-apanya. Semua mati. Semua mati. Raja mati, presiden mati, menteri mati, tukang beca mati, semua mati. Dan semua akan menghadap kepada Rabbul Alamin dengan siap membawa amalan-amalan mereka. Yaumil hisab, yaumiddin, hari pembalasan. Yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudaraku yang saya cintai, sahabat-sahabat Sentana, hanya kepadamu lah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ini kalimat tauhid. Ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Sebagaimana juga tujuan kita diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Dan beribadah itu hanya kepada Allah sahaja, tidak kepada yang lain. Tidak kepada yang lain. Kalau kepada yang lain itulah yang disebut dengan musyrik atau menyekutukan Allah. Kita menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan Allah yang mengatur diri kita. Apakah bos kita? Apakah uang? Kekuasaan, kepangkatan, popularitas, itu semua bisa menjadi Tuhan-Tuhan. Yang kalau kita meyakini itu mempunyai kekuatan yang setara dengan Allah, musyrik kita. Berbahaya ya. Maka tauhid itu harus betul-betul menghujam dalam diri kita. Tauhid. Bahwa tidak ada apapun ya, yang berhak untuk disembah, diibadai dengan benar kecuali Allah. Allahu Ahad, Allahus Samad. Allah tempat bergantung kita semuanya sekalian. Kemudian di samping kita beribadah juga kita beristi'anah. Artinya kita mohon ampun dan mohon pertolongan pun hanya kepada Allah saja.
Tidak boleh kita mau minta pertolongan kepada selain Allah. Meskipun sebabnya bisa melalui orang, tetapi hakikatnya kita mohon kepada Allah. Jadi kalau ada apa-apa, yang kita awal minta itu Allah. Minta kepada Allah. Sakitkah kita? Minta kepada Allah dulu. Baru ke dokter, itu bagian dari ikhtiar. Kita kena musibah apapun, minta kepada Allah dulu, baru kepada yang lain sebagai ikhtiar. Jangan terbalik-balik gitu. Karena berbahaya. Kalau kita minta dan yakin permintaan kita itu hanya ditujukan kepada manusia, yakinilah kita akan kecewa. Karena manusia yang kita minta pun dia tergantung juga kepada pertolongan Allah. Maka kenapa kita tidak minta kepada Allah? Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Surat Ghafir, surat 40 ayat 60. Kata Allah, kamu mintalah kepada aku dan aku akan kabulkan. Ngapain kok kita minta-minta kepada orang? Kalaupun nanti orang menjadi sebab, itu juga karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Allah yang menggerakkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Sahabat sentana yang saya cintai karena Allah. Ibadah ini bisa berupa perkataan, perbuatan, bahkan niat. Itu pun jadi ibadah. Maka hati-hati ya dengan niat, ya hati-hati dengan perkataan, hati-hati ya dengan perbuatan, karena semuanya akan dinilai dan Allah Maha tahu. Manusia mungkin bisa kita bohongi. Di mana Allah? Allah akan tahu apapun, ya, termasuk niat kita. Ya. Allah akan tahu dan mencatat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang. Kenapa kok kita minta petunjuk? Setiap saat, kita minta petunjuk setiap saat. Paling tidak 17 kali ya, karena 17 rakaat ya. Dalam satu hari untuk sholat fardu. Karena kita jalan menuju ke puncak saja. Misalnya jalan menuju, seperti kemarin teman-teman Sentana RKAP ya, di Zam-Zam misalnya. Itu menuju ke sana, berapa petunjuk yang kita harus lewati. Bayangkan kalau kita tidak mempunyai petunjuk, apakah dengan GPS atau rambu-rambu lalu lintas lain, kita akan nyasar. Demikian juga hidup. Kita akan melewati setiap kegiatan kita, tahapan kehidupan kita. Kapanpun itu dilakukan, dimanapun, pasti kita memerlukan petunjuk. Maka satu kali lagi, kita hanya minta petunjuk kepada Allah. Karena Allah lah yang maha memberikan petunjuk. Petunjuk itu hidayah. Maka kita selalu minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah yang seperti apa? Petunjuk yang seperti apa? Petunjuk yang lurus. Apa sih? Kan begitu ya. Ihdinas siratal mustaqim itu ada terusannya. Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, gitu ya. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Jadi petunjuk yang kita minta itu petunjuk yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapakah dia? Siapakah dia? Itu adalah di surat An-Nisa, surat 4 ya. Surat 4 ayat ke-59 kalau saya tidak keliru ya. Yaitu siapa dia? Yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, ya. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang saleh. Kita minta supaya dijadikan seperti mereka. Mungkin kita tidak mungkin jadi nabi dan rasul, sudah tidak mungkin. Nabi selesai sudah. Khataman nabiyyin Nabi Muhammad SAW. Siddiqin mungkin kita juga derajat seperti Abu Bakar, syuhada wallahu alam, medan perang sudah tertutup ya. Saat ini ya, mungkin nanti kalau ada medan perang ya, yang masuk kategori jihad baru bisa kita berjihad. Atau jihad dalam artian yang lainnya ya, itu bisa saja. Tetapi yang paling mungkin adalah jadi orang-orang yang soleh. Maka bertemanlah dengan orang yang soleh. Maka bergaullah dengan orang yang soleh. Masuklah dalam lingkungan orang-orang yang soleh. Supaya apa? Supaya kita menjadi bagian daripada mereka. Atau menuntut ilmu lah supaya kita mempunyai arah dan tujuan. Menjadi orang-orang yang punya ilmu untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang kita tahu betul mana yang hak, mana yang batil. Supaya kita apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Orang-orang yang saleh yang akan mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan begitu. Ya. Lalu siapakah mereka itu? Nah, itu tadi sudah. Lalu apa? Sebaliknya kita minta yang berikutnya, yang terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu apa? Bukan, kalau tadi minta jalan orang-orang yang lurus itu adalah tadi ya, yang para nabi, kemudian siddiqin, kemudian para syuhada.
dan orang yang soleh mendapatkan nikmat dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya kita mohon kepada Allah, jangan gitu ya, atau bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan siapa yang dimurkai Allah? Yahudi. Karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Orang-orang Yahudi itu punya ilmu dan mereka mengetahui itu ya, banyak hal. Mereka mempelajari itu Al-Quran, mempelajari itu yang namanya Taurat. Ya. Mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Sebaliknya orang-orang yang waladhdall, yang tersesat itu adalah orang-orang Nasrani, kata Nabi SAW. Mereka beramal tanpa ilmu. Nah sebaliknya kita orang yang beriman itu kita berilmu sekaligus beramal. Itu saja ya, barangkali sementara ya. Waktu masih sekitar 10 menit, insya Allah Ta'ala silakan kita manfaatkan untuk soal jawab. Silakan Pak Samsul untuk dipandu. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan lumayan panjang lebar tentang makna dari surah Al-Fatihah yang demikian luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Dan saatnya sekarang sesi tanya jawab. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya silakan boleh langsung di unmute saja atau boleh juga menggunakan fasilitas chat yang ada di Zoom. Silakan yang mau bertanya. Jangan malu-malu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kang Iwan, Pak Nusirwan. Silakan Pak. Silakan Kang Iwan. Ya, mudah-mudahan Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Pertanyaan pendek yaitu surat Al-Fatihah ini sering ya dibilang untuk orang-orang yang hidup saja, atau kita bisa mengirim kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah ini di kampung-kampung saya lihat masih banyak orang, yuk kita ngirim surat Al-Fatihah kepada orang yang meninggal gitu, maksudnya gitu. Artinya dia kalau lihat dari bahasanya satu persatu itu kelihatannya adalah untuk orang hidup gitu. Ya gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum. Iya, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Pak Nusirwan, keluarga dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Benar Pak Nusirwan, kita mendoakan orang yang mati itu dibolehkan, ya dibolehkan. Ya doanya pun kalau kita masuk salah satunya ya, kita masuk ke kuburan makbarah ya, kuburannya orang muslimin, kita disunahkan membaca assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikum nasallallahu alaikum wa'afiyah. Kita mendoakan mereka karena mereka butuh doa kita memang. Tetapi apakah doa itu lalu ya sudah mulai mengkhususkan doa tertentu, surat tertentu. Nah, ini butuh dalil. Nah, gitu. Butuh dalil gitu. Apakah ada gitu ya? Dalil seperti itu? Nah, wallahu a'lam. Sepengetahuan saya ya, Al-Fatihah yang tadi disampaikan itu oleh Pak Nusirwan memang untuk orang-orang yang hidup, karena mohon petunjuk, kita beribadah hanya kepada Allah, ya minta pertolongan hanya kepada Allah, ya kita jangan beribadah juga seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu semua untuk orang yang sudah yang masih hidup. Ada orang yang sudah mati perlu doa kita. Nah, doanya apa? Ya seperti tadi, orang yang sudah meninggal kita doakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Atau kalau untuk orang tua kita rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dan lain sebagainya. Adapun kalau kita sudah mulai mengkhususkan ada ayat tertentu, surat tertentu untuk kita sampaikan ya kepada orang yang sudah meninggal, butuh dalil. Nah, wallahu alam, saya belum mengetahui dalilnya ya, mungkin kalau ada yang sudah ya tahu dalil-dalilnya ya tolong disampaikan ya, karena kita selalu beragama dengan dalil. Ya, kita tidak bisa mengarang-arang sendiri masalah ibadah. Ibadah itu perlu dalil. Itu Pak Nusirwan. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Saya menyapa dulu ya Bu Sumila, apa kabar? Sehat? Di unmute Bu Sumila. Ini ada Robidi nih, ada Obed nih, di samping saya. Mic-nya dibuka Bu. Silakan Bu Sumila kalau mau bertanya silakan. Itu belum dibuka tuh mic-nya Bu. Di unmute dulu. Jadi suara Ibu nggak terdengar. Nah silakan. Salah, aduh maaf. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Sumila, apa kabar? Sehat ya? Saya mau tanya Pak,
itu kadang-kadang ada Al-Fatihah untuk Ruhi Sumilah misalnya, atau siapa gitu untuk memfatihahkan sendiri. Itu bagaimana Pak? Saya suka baca di Ya, wallahu alam seperti tadi Pak Nusirwan juga, kita boleh meruqyah diri kita, meruqyah orang lain dengan Al-Fatihah boleh, karena ada contoh. Ya, kita meruqyah. Meruqyah itu adalah mencoba untuk menghilangkan sifat-sifat buruk ataupun penyakit yang ada dalam diri kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Itu boleh. Tapi itu termasuk yang masih hidup. Artinya orang yang sakit itu kan orang yang sedang hidup. Gitu ya. Nah, gitu. Kita meruqyah dengan cara membaca surat Al-Fatihah, mohon kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya, ya, agar dihilangkan sifat-sifat buruk dari diri kita. Itu ada contoh yang saya ketahui seperti itu. Ya, Ya, misalnya Al-Fatihah untuk diri sendiri gitu. Ya, Maksudnya? Al-Fatihah untuk diri sendiri, ya kita tadi makna Al-Fatihah itu kan mohon pertolongan kepada Allah. Oh iya. Kalau kita mau minta tolong kepada Allah saja, kan gitu. Ya. Ya, jadi kita itu saja gitu ya. Karena banyak sekali doa. Saya pikir sesi sebelumnya kita membahas tentang doa ya. Doa banyak sekali. Nabi ajarkan kita doa-doa yang maksur ya, doa-doa yang insya Allah dikabulkan Allah. Misalnya doa atau zikir pagi petang itu tolong dihafalkan, dibaca dengan baik, itu luar biasa isinya. Itu merupakan ya boleh dibilang apa ya, lengkaplah untuk hidup dan kehidupan kita. Mohon apa saja ada di situ. Ya, jadi itu saja, kita baca itu, kita amalkan ya. Ya dengan itu, karena doa yang sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa al hadi hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik perkataan itu perkataan Allah dalam Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi SAW. Karena Nabi adalah uswatun hasanah. Barakallahu. Silakan, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini senior-senior semua nih yang bertanya nih Pak Samsul hari ini. Ini luar biasa, di atas saya nih usianya nih. Masih ini ya, giat untuk belajar ilmu. Jazakallah khair. Silakan. Yang lain silakan yang mau bertanya, di unmute saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Nur Hasanah ya ini ya. Iya. Silakan Bu Nur. Di unmute itunya ya, dibuka. Oh, masih oke. Baik. Saya mungkin yang ini di unmute lagi dong. Itu lagi. Waduh. Ya. Sudah ya. Oke. Pak Salim 2 minggu terakhir, bukan 2 minggu, berarti kan 3 minggu ya, karena minggu yang lalu nggak ada. Saya kok agak kesulitan ya kalau mau masuk ke Zoom ini. Pak Nah, Salim. inilah Pak Samsul PR nih, Pak Samsul nih. Teman-teman kita nih banyak Iya, yang betul, Pak. Betul. Aduh, Tadi lama tadi sekali loh. Bismillah. Iya, Bismillah sama saya sampai TikTokan itu. Nggak bisa masuk, aduh saya bingung. Ini masalah teknis yang memang teman-temannya mungkin saya nggak tahu lah. Pak Samsul mungkin ada sedikit yang ini perubahan mungkin saya nggak tahu. Ya, baik. Enggak, sebelumnya sih begitu kita klik tuh langsung masuk ke Zoom loh, Pak. Bisa Kalau ini dijelaskan harus sedikit Pak masukkan Samsul? email. Ya, Nah, baik. Jadi gini Bu, Bapak Ibu sekalian, ini Zoom kan hampir problemnya hampir dimiliki oleh semua orang. Jadi akun Zoom license kita ini walaupun kita sudah bayar, kadang-kadang dia pada saat error kita harus ganti akun. Nah, setiap ganti akun tuh selalu perbedaan daripada settingan. Ya, kalau kemarin tuh memang lupa membuang conteng untuk passwordnya sehingga harus masuk password, tapi sekarang udah nggak perlu password. Nah, beberapa teman kita yang hari ini nggak bisa masuk itu adalah teman-teman yang di handphone atau di komputernya Zoom-nya belum terdaftar. Jadi walaupun basic, jadi Zoom itu kan kita harus ada akun tuh, ada email kita, ada password kita. Jadi selagi di komputer kita atau di handphone kita Zoom-nya sudah aktif, itu sudah bisa masuk. Tapi kalau tidak ada akunnya, memang harus masuk akun dulu atau buat akun dulu. Jadi itu memang salah satu ya dibilang kelemahan atau enggak, satu betul-betul security ya, artinya orang yang nggak punya akun Zoom nggak bisa main Zoom gitu. Tapi nanti saya carilah settingan supaya tanpa Zoom pun, tanpa orang punya akun Zoom pun masih bisa masuk. Tolong dimudahkan Pak lah Pak Samsul. Samsul. Pak Tolong Samsul dimudahkan. tadi Ya. tadi Karena ini saya siar, masuk, Pak. siar ya, dakwah ini. Pak Samsul, saya Ya, tadi Bu. masuk melalui Chrome. Iya betul Bu, mulai Chrome. Tapi, ya, Betul. tapi kok Iya. agak biasanya nggak Susah. begitu gitu. Ya itu tadi Bu. Jadi di akun yang baru ini harus terdaftar Zoom-nya di Chrome-nya. Jadi kita harus ada akun Zoom gitu.
Nanti Oke. saya share apanya gambarnya. Ya. Oke lah, yang akan datang tolonglah dibantu Pak Samsul ya. Siap. Iya, Kita Pak ini Samsul, banyak yang gaptek juga nih. betul. Kita udah sepuh-sepuh nih Pak Samsul. Ya, siap Bu. Insya Allah nanti kita Oke. upayakan Bu. Ya, baik. Baik, silakan ada Mungkin lagi yang satu bertanya mungkin Bentar, masalah masih materi. sebetulnya masih satu pertanyaan saya Pak Salim. Ya, silakan. Saya biasanya kalau habis doa itu selalu saya tutup dengan Al-Fatihah. Boleh nggak sih sebetulnya itu? Saya cuma menguatkan aja sebetulnya. Ya, Itu silakan aja saja pertanyaannya. ya. Ya, kalau masalah doa kan di dalamnya juga kan ada doa ya. Surat-surat itu kan semuanya kan sebetulnya sholat kita pun itu doa kan begitu ya. Isinya kan doa saja. Jadi ya pada dasarnya tidak ada yang ini. Cuman kalau tadi seperti mengkhususkan, apalagi untuk orang yang sudah meninggal itu perlu dalil gitu ya. Tapi kalau doa biasa apa saja doa ayat-ayat Al-Quran itu juga doa dan zikir ya. Bahkan zikir yang paling lengkap adalah Al-Quran gitu. Ya afdalul zikri la ilaha illallah wa adul doa alhamdulillah kata Nabi SAW. Sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah dan sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Jadi silakan saja. Insya Allah, sepengetahuan saya, insya Allah tidak mengapa ya. Ada yang lain? Atau Satu lagi nih Pak Salim. Oh, Satu lagi. Aduh, saya ini suka banyak bertanya. Masalahnya saya banyak tidak tahu ini. Pak Salim, ini sebetulnya sih mungkin di luar tema ya. Saya hanya ingin bertanya aja. Pada saat kan kita selalu diminta untuk selalu bersyukur sama Allah. Apakah cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah atau ada ucapan lain atau ada sikap lain atau ada perilaku lain yang bisa menguatkan rasa syukur kita? Itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah, barakallahu fiik ya. Semoga Allah memberkahi Bu Nur, keluarga dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi syukur itu perbuatan yang memang sangat dianjurkan. Kita dianjurkan kata Nabi SAW, ajaban lil mu'min, ajaib orang mukmin itu. Kalau dia mendapatkan nikmat bersyukur, kalau dia mendapatkan musibah dia bersabar, dan dua-duanya baik untuk mereka, kan kata Nabi SAW seperti itu. Jadi syukur itu adalah bagian daripada kebaikan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syukur itu tidak cukup hanya di lisan saja, ya, tetapi dia harus merupakan karena perbuatan ini perbuatan yang dianjurkan dan juga memang menjadi sikap orang mukmin ya, itu maka sebaiknya seyogianya diikuti pertama dengan perbuatan hati, yaitu ya keimanan kita ya, keyakinan kita bahwa syukur itu memang merupakan bagian yang harus kita lakukan. Kita bersyukur karena tadi yang pertama tadi ayat yang kita bahas itu alhamdulillah. Puji bagi Allah ya, Tuhan semesta alam, Rabbul alamin ya. Artinya bahwa pada hakikatnya puja-puji itu hanya untuk Allah saja. Rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah yang kita tidak mampu akan menghitungnya, itu memang wajib kita, lisan kita basahi dengan rasa syukur dengan kalimat alhamdulillah. Bahkan Nabi SAW mengajarkan, kalaupun kita kena musibah, kita awali dengan alhamdulillah, tapi diikuti dengan alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah atas segala keadaan. Kalau kita bersyukur karena mendapatkan suatu hal yang menyenangkan, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Ya Allah, alhamdulillah atas segala nikmat, dan dengan nikmatmu itu disempurnakanlah semua kebaikan. Dua-duanya kita bersyukur pada Allah. Nah, jadi itu ya dengan hati, kemudian dengan lisan, dan lebih ditekankan, dikuatkan lagi dengan anggota badan kita. Artinya kalau kita benar-benar bersyukur, ya kita bersyukur pada nikmat Allah. Artinya nikmat Allah itu perlu kita jaga dengan apa? Ya, semua larangan-larangan kita tinggalkan, perintah-perintah Allah kita kerjakan. Nah, itulah dia. Ya. Jangan hanya di sini, tetapi lalu perbuatan kita sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Silakan Pak Terima Samsul. kasih. Terima kasih Bu Nur. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Sumila, Pak Musirwan. Ini sama Pak, saya terima kasih. Yang mau bertanya. Ada lagi Pak Samsul, sudah jam 5 ini? Ya, udah jam 5 Pak. Mungkin kita tutup aja kajian di hari ini Pak. Ya, baik. Jazakallahu khair. Memang kajian Al-Fatihah ini tidak cukup satu kali sebenarnya. Ya, banyak sekali waktu yang dibutuhkan ya. Apalagi kalau kita bedah satu persatu ayat itu, subhanallah maha luas ya. Maha luas Allah dengan segala ilmunya ya. Tentu, tapi ya sekali lagi keterbatasan waktu kita ya. Mohon dimaafkan ya apabila kurang dapat secara baik ya disampaikan.
tentang keutamaan surat Al-Fatihah, dan saya mohon ampun kepada Allah apabila dalam menyampaikan ini ada kekeliruan, kesalahan semata-mata karena memang keterbatasan ilmu dan ya kekeliruan saya, dan semoga Allah maafkan itu. Ya, dan kepada teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kita berada di majelis ilmu. Ya, majelis ilmu itu adalah taman-taman surga kata Nabi SAW. Maka janganlah pernah kita meninggalkan kesempatan kita untuk berada di taman-taman surga ini. Barakallahu fikum, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, insyaallah Jumat yang akan datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Robin juga di samping saya. Ya, teman-teman yang ketinggalan, Pak Robin di belakang Pak Salim tuh. teman-teman yang mohon maaf waktunya sebentar Pak. Teman-teman yang nggak sempat ngikutin kajian bisa di searching ya YouTube Sentana Kajian Islam. Itu akan muncul kajian-kajian yang sudah kita laksanakan dan kita upload di YouTube. Bos, mantap. Alhamdulillah. Cukup. Jazakallah khair Pak Samsul ya. Jadi teman-teman sekali lagi yang tadi ketinggalan atau yang sempat ya tidak hadir karena satu dan lain hal masih bisa mengikuti insya Allah ya di YouTube tadi apa? YouTube Sentana Kajian Islam, di searching nanti akan muncul itu semua. Oh, Sentana Kajian Islam. Ya baik. Waduh, mantap tuh. Foto dulu sebelum ditutup, foto dulu. Baik ya, terima kasih. Jazakallah khair. Ya, sampai jumpa insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Saling mendoakan bapak-bapak sekalian. Ya. Sehat. Assalamualaikum. Sehat Pak Robin.